Set-top box Access Go Genesis. Set-top box keluaran pertama dari Access Go yang banyak fitur. Halo boys, kembali lagi di channel Tam Boys, channelnya Parabola TV dan gadget. Selain set-top box, Access Go juga mengeluarkan produk perlengkapan jaringan seperti router, modem, hingga USB Wi-Fi. Untuk set-top box Access Go Genesis merupakan set-top box pertama yang diproduksi. Meskipun produk pertama, dengar-dengar set-top box ini memiliki banyak fitur. Apakah lebih baik atau sama dengan lainnya? Untuk itu, selama proses review akan saya bandingkan dengan set-top box Afinix H1 SE. Dari package, set-top box Access Go Genesis didominasi warna putih dan orange. Dengan bagian depan terdapat logo Access Go dan tipe set-top box Genesis. Penampakan unit set-top box dan fitur seperti di VVT2 terestrial, support Wi-Fi, YouTube, dan Full HD. Untuk box bagian kanan, kiri, atas, dan bawah hanya ada informasi Access Go di VVT2. Sementara bagian belakang terdapat informasi detail fitur, seperti format video yang bisa diputar, PVR, EPG, dan lain-lain, yang nanti akan saya coba satu persatu. Selain itu terdapat informasi konsumsi daya 10 Watt jika set-top box digunakan, dan 1 Watt jika standby. Dijual dengan harga Rp270.000. Kelengkapan yang diperoleh ialah unit set-top box, dongle Wi-Fi, remote set-top box include baterai, kabel RCA, dan panduan pengguna. Berbeda dengan set-top box Afinix H1 SE dengan harga Rp190.000-an, belum termasuk dongle, jadi harus beli secara terpisah. Pertama dari segi unit set-top box, dengan panjang 17 cm dan lebar 10 cm seperti set-top box Afinix H1 SE. Pada bagian depan terdapat logo Access Go di VVT2. Kemudian port USB, display set-top box, tombol channel down, channel up, dan tombol power. Dengan sirkulasi udara pada bagian kiri, kanan, atas, dan bawah untuk mengeluarkan udara panas dari mesin saat penggunaan. Sementara di bagian belakang terdapat kumpulan port seperti port RF in, RF loop out, port koaksial, port HDMI, port RCA, dan AC in dengan tegangan 100 sampai 240 volt 50/60 Hz. Tombol pada unit set-top box Afinix H1 SE terbilang cukup lengkap dibandingkan dengan set-top box Access Go Genesis yang hanya terdapat 3 tombol pada unit. Tentunya ini akan menyulitkan untuk mengoperasikan set-top box jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Selain itu, dengan satu port USB, bagi set-top box yang dilengkapi fitur Wi-Fi tentunya tidak cukup jika digunakan bersamaan dengan flash disk. Pasti membutuhkan tambahan USB hub. Dan yang membedakan dari unit ialah adaptor. Set-top box Afinix menggunakan adaptor terpisah, sementara set-top box Access Go tanpa adaptor. Dongle Wi-Fi yang sudah termasuk dalam paket pembelian tentunya menjadi kelebihan dari set-top box Access Go ini. Meskipun secara harga tidak jauh berbeda dibanding pembelian dongle secara terpisah. Remote set-top box yang sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote tidak begitu keras saat ditekan dan tidak menyebabkan jempol kesakitan. Kabel RCA untuk TV yang masih menggunakan port AV. Karena dalam paket pembelian belum dilengkapi kabel HDMI. Untuk TV yang sudah support HDMI terpaksa harus beli secara terpisah. Panduan penggunaan berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, hingga fitur set-top box yang sudah lengkap. Anehnya, pada set-top box Access Go Genesis tidak disertakan kartu garansi. Bahkan untuk informasi website sudah tidak aktif.
Tentunya ini akan menyulitkan dalam proses klaim garansi. Selain itu, set-top box Access Go Genesis belum SNI. Saya coba cek di web Kominfo juga tidak ada informasi sertifikasi SNI. Oke, langsung saja. Untuk review ini, saya menggunakan antena outdoor PFU25 dengan ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Xiaomi dengan ukuran 32 inch yang berlokasi di Surabaya. Pertama, saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan boys di rumah. Pertama, sambung kabel antena ke port RF in. Kemudian sambung kabel HDMI. Sambung juga kabel RCA, tancapkan sesuai warna pada port. Kuning dengan kuning, merah dengan merah, dan putih dengan putih. Terakhir, sambungkan set-top box pada listrik. Selanjutnya, proses sambung set-top box ke TV. Untuk kabel RCA bisa ditancapkan sesuai warna. Jika sudah tersambung, tinggal sesuaikan dengan pengaturan input pada TV, yaitu AV. Sementara untuk penggunaan HDMI juga sama. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Kemudian pilih input HDMI di layar TV. Pengaturan input atau switch ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Untuk proses review ini, saya menggunakan kabel HDMI agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Setelah memilih input, tampil proses instalasi awal mulai dari pengaturan bahasa OSD, negara, LCN, dan klik berikutnya. Lalu ke penyiapan antena seperti antena aktif, negara, BIP, biasanya untuk notifikasi IWS. Kemudian klik pencarian untuk memulai pencarian siaran. Dalam proses instalasi tidak ada pengisian kode pos. Tentunya sangat berbeda dengan set-top box Avinix yang membutuhkan kode pos saat proses instalasi. Ini disebabkan set-top box belum SNI, jadi tidak ada fitur IWS. Lanjut, proses pencarian tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekitar 2 menit, semua saluran sudah terscan. Terdapat 31 saluran channel yang terbuka, 29 channel TV ditambah saluran IWS dan channel 16. Sementara set-top box Avinix hanya 27 channel yang terbuka. Lebih bekas set-top box Access Go Genesis. Selanjutnya, jika ingin mengecek kualitas dan kekuatan sinyal pada channel, bisa tekan tombol info pada remote. Channel Antv kekuatan dan kualitas sinyal sangat kuat, berada di angka 100%. Begitu juga Indosiar dan RCTI kekuatan dan kualitas sinyalnya sangat bagus. Langsung ke menu. Untuk tampilan menu, set-top box Access Go Genesis dan set-top box Avinix H1SE sangat mirip. Untuk menu pertama ialah instalasi. Menu pengaturan pencarian siaran digital mulai pencarian otomatis untuk melakukan pencarian siaran digital secara otomatis tanpa memasukkan nomor frekuensi. Pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel siaran yang diinginkan. Filter siaran untuk jenis saluran yang ingin ditangkap. Negara domisili, LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mukser. Biasanya nomor channelnya rentang 1 sampai 999. Bisa dimatikan atau dinyalakan sesuai keinginan. Antena aktif. Jika antena boys di rumah menggunakan booster, bisa dinyalakan. Jika tidak, bisa dimatikan. Menu kedua ada saluran. Fitur pengelola saluran sering disebut mengedit saluran, seperti kunci saluran, hapus, lewati, dan ganti nama. Caranya tinggal pilih channel yang ingin diubah, kemudian tekan tombol pada remote sesuai keinginan. Misal saya ingin memindahkan channel, pilih channel yang ingin dipindah, kemudian tekan tombol kuning pada remote untuk melewati. Sementara untuk kata sandi 04 kali. Begitu juga seterusnya untuk menggunakan fitur ubah siaran ini. Dan jangan lupa untuk menyimpan hasil ubah siaran yang sudah disetting. Fitur selanjutnya, daftar favorit untuk mengelompokkan channel berdasarkan channel yang disukai atau sering ditonton. Tinggal pilih channel yang ingin dikelompokkan, kemudian tekan tombol pada remote. Merah untuk fav 1,
hijau untuk FAV2, kuning untuk FAV3, dan biru untuk FAV4. Jangan lupa untuk menyimpan hasil daftar favorit siaran yang sudah dikelompokkan. Kemudian menu preferensi. Berkaitan dengan pengaturan bahasa, mulai bahasa OSD, timeout OSD, transparansi OSD, subtitle hingga audio bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. Lanjut ke menu pengaturan. Fitur timer untuk mengatur on-off set-top box secara otomatis sesuai jam yang telah disetting. Bahkan fitur ini juga bisa merekam siaran mulai dari saluran, waktu hingga durasi rekaman. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam selama ada USB penyimpanan yang terhubung. Fitur kunci anak. Untuk masuk menggunakan kata sandi 04 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak, 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran yang tidak sesuai dengan usia. Konfigurasi Ethernet untuk menghubungkan set-top box dengan jaringan Wi-Fi. Di sini saya menghubungkan dongle yang telah tersedia. Masuk ke konfigurasi, pilih jaringan Wi-Fi, kemudian sambungkan. Pastikan set-top box sudah terhubung dengan internet dengan tanda koneksi jaringan sukses. Reset pabrik untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama, 04 kali. Fitur upgrade software. Upgrade hanya bisa dilakukan offline menggunakan USB. Terlebih dahulu simpan file software pada USB flash disk. Kemudian proses upgrade. Versi hardware 1509_DVB-T2_512M dengan software 512MBT2. Waktu pembuatan 22 September 2021. Fitur IWS, Early Warning System, peringatan dini bencana. Karena set-top box ini tidak menginput kode pos dan belum SNI, saya ragu benar akan berfungsi atau tidak. Mengingat fitur IWS ini terintegrasi dengan sistem Kominfo dan BNPB. Jadi kalau tidak bersertifikasi SNI, sepertinya tidak akan berfungsi. Baru bisa diketahui ketika terjadi bencana. Itu pun tidak tahu di wilayah mana, karena tidak adanya input kode pos sesuai domisili. Menu selanjutnya ialah AV. Berkaitan dengan pengaturan tampilan pada TV seperti SPDIF, aspek rasio, kelancaran video, format TV, resolusi video dan audio HDMI juga bisa disetting sesuai kenyamanan pengguna. Menu selanjutnya OVN, Open Video Network, berisikan aplikasi video streaming. Pertama ada YouTube, coba putar video yang sedang populer dan lancar tanpa kendala. Hanya saja proses muncul video agak lama, padahal jaringan internet di rumah saya cukup stabil. Lanjut, saya coba untuk pencarian channel Tamtam Boys. Putar salah satu video, dan video berputar lancar tanpa kendala. Aplikasi selanjutnya, TikTok. Saat pilih salah satu video, hasilnya lancar tanpa kendala. Bahkan pada aplikasi ini bisa login akun pribadi dengan scan barcode pada layar. Lalu aplikasi video. Jika digunakan untuk menonton live TV, sama sekali tidak ada kendala. Bisa berputar dengan lancar. Namun, jika untuk menonton kategori movie, terdapat notif The Video Need VIP. Jadi untuk memutar harus berlangganan terlebih dahulu. Kemudian aplikasi YouTube Kids. Terdapat kategori preschool, younger, hingga older. Saya coba random memutar salah satu video. Hasilnya berputar tanpa kendala. Aplikasi terakhir WeTV. Tidak bisa dibuka, harus upgrade software terlebih dahulu. Untuk saat ini saya masih belum ada software terbarunya. Menu terakhir ialah pusat media, multimedia. Awalnya saya menghubungkan harddisk Toshiba dengan kapasitas 2 tera, namun sama sekali tidak terdeteksi. Kemudian saya mengganti dengan flash disk SanDisk 64 GB dan langsung terdeteksi. Coba pemutaran video. Terdapat beberapa format video seperti AVI, MKV, MUV, MP4, MPG, dan WMV.
Dari beberapa format yang bisa berputar dengan lancar, hanya format AVI, MOV, dan MP4. Kemudian musik, format audio AAC, MP3, dan WAV yang bisa berputar dengan lancar. Untuk OGG dan WAV tidak bisa. Sementara untuk format gambar seperti BMP, JPEG, JPG, PNG, dan GIF semua bisa tampil pada TV. Fitur konfigurasi PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan setting yang sudah ditentukan. Nanti akan saya coba untuk merekam. IPTV. Untuk fitur ini harus input file manual dahulu melalui USB, baru bisa digunakan. Fitur mode harian atau EPG, Electronic Program Guide. Fitur untuk menampilkan jadwal program siaran tiap harinya selama 1 minggu. Tapi tidak semua channel sudah dilengkapi fitur ini. Seperti RCTI dan ANTV tidak tersedia fitur tersebut. Sementara untuk Trans TV, Trans 7 dan CNBC sudah dilengkapi fitur EPG. Selanjutnya saya coba fitur time shift. Cukup tekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombolnya. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran yang favorit. Tombol titik merah untuk merecord. Dengan menekan tombol record, maka siaran otomatis akan terekam dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk memutar, hasil rekaman bisa ke fitur multimedia penyimpanan PVR. Set-top box Access Go ini tidak ada fitur mirroring. Sudah saya coba menggunakan Micast, Applecast, dan Supercast tidak bisa terhubung dengan keterangan no device. Bisa dipastikan set-top box ini tidak bisa untuk mirroring. Setelah saya mencoba semua fitur dan spesifikasi dari set-top box Access Go Genesis, menurut saya terdapat beberapa kelebihan, seperti proses scan yang cukup singkat, kurang dari 2 menit, dan juga banyak channel yang bisa ditangkap. Banyaknya channel yang bisa ditangkap sekitar 31 channel dibandingkan dengan Avinix yang hanya 27 channel. Fitur tambahan yang cukup lengkap untuk aplikasi video online. Sementara untuk kekurangannya, meskipun sudah include dongle WiFi, set-top box ini masih terbilang mahal dengan spek yang diberikan. Set-top box belum terdaftar Postel dan belum bersertifikasi SNI. Meskipun sudah ada fitur IWS, masih belum bisa dipastikan berfungsi. Adaptor yang langsung menjadikan set-top box mudah cepat rusak jika terjadi konslet. Proses klaim garansi yang tidak jelas sangat menyulitkan dalam melakukan perbaikan set-top box. Sensor remote yang harus dihadapkan ke set-top box menurut saya kurang peka. Selama kurang lebih 60 menit untuk review, bodi set-top box cukup panas. Ini dia review lengkap set-top box Access Go Genesis. Mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.